Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Ketemu lagi dengan Menhima. Oke, gimana kabarnya anak-anak? Semuanya sehat? Alhamdulillah ya, sehat dan semoga selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke anak-anak, dalam pembelajaran ini Mem akan jelaskan materi tema 2 ya, kelas 6 tentang adaptasi makhluk hidup. Oke, tolong dibuka bukunya, kemudian dipersiapkan alat tulisnya ya. Oke, siap untuk mengikuti pembelajaran hari ini? Oke, dalam pembelajaran hari ini standar kompetensinya adalah memahami pengetahuan faktual dan konseptual dengan cara mengamati, menanya, mencoba berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan, kegiatan dan benda-benda yang dijumpai di rumah, di sekolah maupun di tempat bermain. Kemudian kompetensi dasarnya yang adalah 3.3, yaitu menganalisis secara makhluk hidup menyesuaikan diri dengan lingkungannya, dan 4.3 yaitu menyajikan karya tentang cara makhluk hidup menyesuaikan diri dengan lingkungannya sebagai hasil penelusuran berbagai sumber. Adapun indikator yang diharapkan dalam pembelajaran ini adalah siswa mampu menjelaskan pengertian adaptasi manusia, hewan, dan tumbuhan. Yang kedua, menjelaskan tujuan adaptasi manusia, hewan, dan tumbuhan. Dan yang ketiga adalah mengelompokkan jenis-jenis adaptasi manusia, hewan, dan tumbuhan. Materi yang Mem akan jelaskan di sini adalah tentang pengertian, tujuan, dan jenis adaptasi manusia, hewan, dan tumbuhan secara morfologi, fisioterapi, dan tingkah laku. Oke, apa sih adaptasi itu? Kenapa kita harus adaptasi? Adaptasi adalah, ada yang tahu? Iya, pinter, betul sekali. Suatu kemampuan makhluk hidup dalam menyesuaikan dirinya dengan lingkungan tempat hidupnya. Seperti saat ini kita sebagai makhluk hidup, kita sebagai manusia di kondisi pandemi COVID-19 ini, kita harus mampu menyesuaikan diri sehingga tetap sehat ya. Kemudian tujuan dari adaptasi itu sendiri adalah satu, untuk dapat melindungi diri dari musuh atau predator. Musuh kita siapa saat ini? Yaitu virus COVID-19. Kita harus bisa melawannya, kita harus tetap sehat, terhindar dari virus itu ya. Kemudian tujuan yang kedua adalah untuk dapat memperoleh makanan. Tujuan ketiga adalah untuk kelangsungan hidupnya atau mempertahankan hidupnya. Adapun jenis dari adaptasi adalah 1 secara morfologi, 2 fisiologi, dan 3 tingkah laku. Apa sih yang dimaksud dengan morfologi ya? Apa yang dimaksud morfologi? Morfologi adalah penyesuaian bentuk tubuh dan struktur tubuh luar makhluk hidup atau alat-alat tubuh makhluk hidup terhadap lingkungannya. Sedangkan fisiologi adalah penyesuaian fungsi alat tubuh bagian dalam pada makhluk hidup terhadap lingkungannya. Ketiga, tingkah laku adalah penyesuaian makhluk hidup terhadap lingkungannya dalam bentuk tingkah laku. Contoh yang dilakukan manusia untuk beradaptasi dengan lingkungannya adalah, siapa yang suka keluar siang hari? Apa yang kamu rasakan? Rasanya kulit terasa panas, terasa terbakar. Betul sekali. Kulit yang sering kena sinar matahari yang terlalu panas maka akan cenderung hitam. Contohnya ketika Anda pada kegiatan renang, pakai kacamata, pakai baju renang, maka kulit yang tertutup dengan peralatan renang akan berbeda dengan kulit yang tidak tertutup. Berikutnya adalah bulu rambut pada kulit. Jika kita pada suhu yang dingin maka akan berdiri bulunya. Kemudian kalau kita memegang sesuatu yang panas, spontanitas, kadang-kadang kulit kita melempuh ya. Kemudian adaptasi secara fisiologi pada manusia, kalau kita sebagai manusia kan pemakan segalanya ya, jadi struktur gigi kita sesuai dengan apa yang kita makan. Kemudian kalau kita berada di suhu yang dingin,
kita sering mengeluarkan urin atau sering ke belakang. Kalau kita pada suhu yang panas, maka tubuh kita akan menguapkan keringat, ya. Dan tingkah laku apa yang kita lakukan untuk beradaptasi? Kalau mata kita akan terkena debu, kemasukan debu, secara otomatis kita akan berkedip, ya gitu. Kemudian kalau mendengar suara yang keras, spontanitas tangan kita akan menutup telinga kita. Kemudian kalau kita pada kondisi yang dingin, kita memakai jaket, sweater biar tidak kedinginan. Itu adalah cara-cara kita untuk beradaptasi. Gimana kalau pada kondisi pandemik ini? Kita harus makan makanan yang sehat, kita harus menjaga istirahat kita biar terhindar dari virus corona ini. Yang jelas kita harus sesuai dengan protokol kesehatan. Oke, adaptasi hewan secara morfologi contohnya adalah burung elang, burung pelikan, burung pipit. Kalau burung elang di sini adalah kakinya ini bisa mencengkeram mangsanya. Kemudian paruhnya ini tajam sekali, giginya, taringnya ini untuk menyobek-nyobek mangsanya, daging mangsanya untuk dimakan. Sedangkan burung pelikan di sini adalah paruhnya lancip panjang, kemudian ada kantongnya. Ini tujuannya untuk menangkap ikan, ya. Dan kakinya di sini seperti kaki bebek, seperti payung. Nah, di sini adalah untuk berenang. Adaptasi secara fisiologi pada hewan contohnya adalah cumi, unta, nyamuk, rayap, kemudian musang dan mamalia. Kalau cumi ini biasa, siapa yang suka, mamanya suka masak cumi, biasanya warnanya apa? Hitam kan ya. Oke, karena cumi ini mengeluarkan cairan berwarna hitam, yaitu tujuannya untuk apa? Untuk pertahanan hidupnya dari pemangsa atau dari musuh. Sedangkan unta di sini adalah mempunyai punuk untuk menyimpan lemak, ya. Kemudian nyamuk di sini adalah mempunyai zat anti pembekuan darah karena untuk mempermudah mengonsumsi darah. Sedangkan di sini musang ini mempunyai kelenjar bau, kemudian menyemprotkan atau menyemburkan cairan itu untuk mengelakkan atau untuk melarikan diri dari musuh. Kemudian mamalia ini mempunyai enzim selulase, yaitu untuk mempermudah pencernaan. Yang terakhir dengan tingkah laku yaitu bunglon. Nah, jika ada yang punya peliharaan bunglon, ya, bunglon itu bisa merubah warna kulit atau mimikri di mana atau sesuai dengan tempat ia hinggap. Kalau di daun, ya warna kulitnya akan berubah warna hijau daun. Kalau dia misalkan di tempat kayu yang berwarna kuning, ya kulitnya ini akan berubah menjadi warna kuning, ya kan. Kemudian yang kedua adalah yang cicak di rumahnya yang banyak cicak. Coba diperhatikan atau kamu boleh menangkap cicak di situ. Apa yang akan terjadi? Nah, perhatikan, yaitu cicak akan memutuskan ekornya atau autotomi, yaitu untuk cicak mengelabui musuh, ya. Kemudian terenggiling kalau merasa terancam, dia akan menggulung badannya akan digulung tubuhnya, ya. Oke. Kemudian berikutnya adalah adaptasi tumbuhan terhadap lingkungannya, yaitu secara morfologi ada xerofit. Xerofit itu adalah tumbuhan darat yang beradaptasi pada lingkungan kurang air. Jadi kekurangan air tidak membutuhkan air banyak. Contohnya kaktus, lili gurun, pohon kurma, lidah buaya dan lain-lain. Sedangkan hidrofit ini adalah tumbuhan yang beradaptasi pada lingkungan air. Jadi dia hidup di dalam air bisa. Kalau kamu ada ketemu kolam atau apa itu rawa-rawa, itu kan banyak enceng gondok, kemudian teratai gitu ya, kangkung, bakau, itu dia. Kemudian yang ketiga adalah hidrofit, di mana tumbuhan darat yang beradaptasi pada lingkungan lembab. Biasanya pada tembok-tembok yang lembab itu akan ditumbuhin lumut, kemudian ditumbuhin tumbuhan paku, daun ungu atau dedalu, ya. Kemudian fisiologinya contohnya yaitu pada kantong semar. Kantong semar ini bentuknya seperti guci, seperti corong. Kalau ada serangga yang hinggap di sini, dia akan terpleset dan terperangkap masuk
ke dalam kantong semar di sini, maka di dalamnya akan dihancurkan dengan cairannya, yaitu sehingga cairannya untuk menghancurkan serangga tadi, dia mencari cairan ya dalam ini untuk menghancurkan serangga sehingga nitrogennya bisa diserap. Kemudian bunga, bau bunga, kebanyakan bunga kan ada yang berwarna wangi, ada yang berwarna busuk, itu tujuannya adalah untuk menarik serangga ya kan, untuk penyerbukan. Kemudian kalau bunga rafflesia ini dia baunya kan busuk karena disebut bunga bangkai, karena baunya yang sangat busuk itu kalau ada serangga yang menghinggapi di situ, dia akan jadi makanannya ya. Kemudian secara tingkah laku ya, putri malu kalau ketemu putri malu disentuh atau dikasih rangsangan gitu, disentuh aja dia akan mengatup atau menutup daunnya ya. Kemudian daun jagung, kalau kita panaskan pada suhu yang panas dia akan menggulung. Kalau bunga matahari, silahkan yang punya bunga matahari atau di sekitarnya ada bunga matahari, perhatikan pagi, siang atau sore itu ya, bunga mataharinya akan mengikuti sinar matahari itu berada. Kalau pagi ya di timur, kalau siang biasanya dia bunganya akan lurus ya, kalau sore biasanya menghadapnya ke barat. Kemudian contoh lainnya adalah pohon jati, mauni dan lain-lain, itu biasanya di musim kemarau di sini dia akan meranggas itu daunnya digugurkan. Tujuannya apa? Untuk mengurangi penguapan. Itu adalah materi yang bisa sampaikan, semoga ada manfaatnya dan mendapatkan barokah apa yang kita lakukan hari ini. Kemudian tidak lupa ini ada pertanyaan-pertanyaan untuk anak-anak buat latihan ya, kerjakan di buku, tulis jawab di buku, kemudian jawabannya di foto dan dikirimkan ke tim seperti biasa ya. Ada 5 pertanyaan di sini. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan adaptasi? Yang kedua, bagaimana cicak melarikan diri dari musuhnya? Ketiga, apa yang dilakukan penduduk di daerah Eskimo untuk beradaptasi dengan suhu yang sangat dingin, ekstrim banget dinginnya? Yang keempat, bagaimana kantong semar melakukan adaptasi untuk memperoleh serangga yang dijadikan makanan? Yang kelima ini adalah yang paling penting ini ya. Mampukah Anda beradaptasi dengan kondisi pandemi COVID-19 ini? Harus mampu. Nah, bagaimana caranya? Ya, anak-anak, banyak ya caranya ya, anak ya. Oke, terima kasih menyimak akhiri pembelajaran hari ini dengan bacaan hamdalah. Jangan lupa jaga kesehatan sesuai dengan protokol kesehatan. Salam buat kedua orang tua, semoga sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.